Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam adalah salah satu fakultas Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang merupakan pemekaran dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam sejalan dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017. Saat ini, lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin telah bekerja di beberapa instansi pemerintah dan badan usaha milik negara, lembaga-lembaga keuangan, dan pengusaha mandiri. Yang terhormat Ibu Happy selaku dosen mata kuliah manajemen underwriting dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Adrian Jana selaku moderator untuk menjalankan diskusi kita pada hari ini. Dan saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Rauda Sujana, yang kedua ada Muhammad Arsyad, yang ketiga ada Muhammad Fadil, dan yang keempat ada Diokta Kurniawan. Dan ada pun dan yang kelima Ahmad Firdaus. Dan ada pun materi yang akan dibahas pada hari ini yaitu jurnal perbandingan sumber informasi risiko pada PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT Asuransi Jasimba Syariah Anwar Firdaus. Dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya kepada kelompok. Ingin bertanya kepada pemateri, minta tolong jelaskan bagaimana konsep risiko dan underwriting pada PT Asuransi Takaful Keluarga. Jawab pertanyaan dari Anwar Firdaus. PT Asuransi Takaful Keluarga mempunyai konsep, yaitu hal pertama yang perlu diperhatikan dalam memahami asuransi dengan memahami konsep risiko dengan baik. Dengan dasar pemikiran bahwa tanpa adanya suatu risiko maka tidak akan ada asuransi, karena asuransi adalah risiko itu sendiri dalam arti bahwa asuransi menjamin pada suatu ketidakpastian. Dari sini dipahami bahwa hubungan asuransi dan risiko adalah hubungan yang tak dapat dipisahkan. Risiko merupakan bagian dari asuransi karena wilayah kerja asuransi adalah menangani risiko yang timbul dari ketidakpastian. Begitu juga sebaliknya, asuransi adalah bagian dari cara mengendalikan risiko, karena asuransi adalah pelaksanaan fungsi-fungsi dari pengendalian risiko sebagai hasil perumusan strategi penanggulangan risiko. Jadi, memahami risiko adalah dasar yang esensial dalam mempelajari asuransi. Konsep underwriting disebut juga seleksi risiko, adalah proses penaksiran dan penggolongan tingkat risiko yang ada pada seorang calon tertentu. Berdasarkan tingkat risiko yang ada pada calon tertentu, suatu permohonan asuransi dapat ditolak atau diterima. Terlaksana atau tidaknya suatu akad kontrak oleh perusahaan amat tergantung pada proses underwriting yang mengidentifikasi kelayakan calon tertentu. Sudah terjawab. Ingin bertanya lagi,
tolong jelaskan bagaimana manajemen risiko dalam PT Asuransi Jasindo Syariah. PT Jasindo Syariah, manajemen risikonya itu menurut usia pengamatan bahwa manajemen risiko dalam Islam adalah suatu usaha perusahaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, yaitu mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian agar tercapai efektivitas dan efisiensi yang sesuai dengan ajaran Islam. Proses manajemen risikonya yang pertama identifikasi risiko, yang kedua pengukuran risiko, yang ketiga pemantauan risiko, yang keempat pengendalian risiko. Underwriting dan risiko. Underwriting adalah proses penafsiran dan pengolahan tingkat risiko yang ada pada seorang penanggung. Pada proses underwriting ini menentukan terlaksananya atau tidaknya suatu kelayakan calon penanggung dalam memperoleh manfaatnya. Risiko underwriting adalah risiko yang jadi akibat kesalahan akseptasi risiko oleh underwriting. Risiko underwriting ini tercakup dalam risiko asuransi yang meliputi proses seleksi risiko, penetapan premi, penggunaan reasuransi, dan penanganan klaim. Tolong jelaskan bagaimana tahap-tahap dalam manajemen risiko dari kedua perusahaan asuransi tersebut. Saya masuk ke tahapan-tahapannya, saya ingin menjelaskan dulu tentang underwriting dalam PT Asuransi Takaful Keluarga. Dalam asuransi takaful kumpulan, underwriting tidak dilakukan secara medis pada tiap individu dalam kelompok. Proses underwriting dilakukan secara sederhana. Proses underwritingnya dilakukan secara administratif. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa calon tertanggung adalah para karyawan yang notabene adalah orang-orang yang sehat, kecuali kelompok tersebut kecil. Selanjutnya, ini tahapan-tahapan seleksi risiko pada PT Asuransi Takaful Keluarga. Yang pertama ada field underwriting, yang kedua verifikasi berkas dan data aplikasi, yang ketiga mengumpulkan informasi tambahan, dan yang keempat menilai risiko. Kalau dari PT Asuransi Jasindo Syariah, tahapan-tahapannya itu meliputi yang pertama identifikasi risiko, yang kedua pengukuran risiko, yang ketiga pemantauan risiko, dan yang keempat pengendalian risiko. Ini bertanya lagi, coba kalian simpulkan dari hasil pembahasan kalian tentang PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT Asuransi Jasindo Syariah. PT Asuransi Syariah, PT Asuransi Takaful Keluarga itu melakukan field underwriting untuk yang pertama tahapnya, lalu verifikasi berkas dan data aplikasi, lalu yang ketiga mengumpulkan informasi tambahan untuk menilai risiko. Lalu yang dari PT Asuransi Jasindo Syariah itu yang pertama ada identifikasi risiko, yang kedua pengukuran risiko, yang ketiga pemantauan risiko, dan yang keempat pengendalian risiko. Itu kan diperbandingkan manajemen underwriting dari PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT Asuransi Jasindo Syariah. Ada di PT Asuransi Takaful Keluarga kan ada yang pertama itu field underwriting, yang kedua verifikasi berkas, dan selanjutnya. Dan sedangkan di PT Asuransi Jasindo Syariah itu ada identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Nah, yang ingin lu tanyakan itu kan sama-sama PT atau hubungannya tuh, dan sama-sama bergerak di bidang asuransi. Tapi kenapa di tahapan manajemen risikonya itu berbeda? Apa faktor yang menjadikan perbedaan itu? Nah, faktor yang menjadikan perbedaan itu apa? Apakah dari faktor internal perusahaan, ataukah dari faktor eksternal, faktor luar, atau dari faktor-faktor lainnya? Jawab pertanyaan dari saudara.
Ahmad Arja. Pertanyaannya tadi, kenapa ada perbedaan tentang tahapan manajemen risiko di dua perusahaan tadi ya? Jawabannya, menurut kami setiap perusahaan itu tentunya punya pihak underwriting yang menyeleksi risiko itu. Nah, pihak underwriting itu yang menentukan bagaimana tahapan-tahapan dalam menyeleksi risiko. Dan juga dalam asuransi itu produknya ada yang untuk pribadi, juga ada untuk kumpulan. Tentunya perbedaannya juga ada. Yang menentukan itu pihak underwritingnya. Contohnya tadi kalau yang misalkan Jasindo Syariah itu untuk perorangan tentunya lebih dalam tahapannya itu tentunya lebih spesifik, lebih rinci lagi dalam menangani risikonya. Kalau yang kumpulan itu yang asuransi takabul keluarga tadi pihak underwritingnya tidak terlalu mendata per orang karena itu kan asuransi kumpulan itu misalkan dari perusahaan itu tentunya yang bekerja di perusahaan juga pasti harus sehat kan, kecuali perusahaannya itu kecil baru datanya itu mungkin lebih spesifik juga. Perbedaannya tadi di tiap-tiap perusahaan tadi emang beda-beda. Kalau faktornya itu mungkin faktor internal aja. Jadi menurut Mbak Nikam yang mempengaruhi perbedaannya itu jadi dari underwriting tiap-tiap perusahaan gitu lah. Iya. Bisa juga karena produk mereka yang mereka keluarkan itu membedakan dengan perusahaan lain yang produknya juga berbeda. Jadi gini ya, di dalam suatu perusahaan dia berhak seorang underwriter, khususnya underwriting, dia berhak menentukan nasabah itu diterima atau ditolak. Yang pertama dia lihat ada kriteria-kriterianya. Selain tadi ada tahapan-tahapan tadi, dia perlu dulu melakukan yang pertama dia lakukan mencari informasi, ya kan, mencari informasi untuk kelengkapan berkas. Itu yang pertama dilakukan. Kemudian yang kedua, setelah dia melakukan kelengkapan data dari calon nasabah ini secara umum sih, secara umum yang sama seperti dijelaskan tadi ya, secara umum itu diidentifikasi oleh tim underwriter. Masuk berkas diidentifikasi oleh underwriter. Apabila memang ada risiko, tadi ada beberapa risiko kan, risiko yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Nah, apabila dia masuk di dalam beberapa kriteria risiko itu, maka risiko itu perlu di manajemen dulu. Caranya memanajemennya nanti kita masuk ke tahapan ini. Jadi sedikit dulu Ibu beri gambaran. Yang pertama ada yang namanya menghindari risiko. Menghindari risiko di sini adalah hal yang pertama kali dilakukan. Misalnya nih, dia punya profesi atau pekerjaan yang punya tingkat kecelakaan tinggi, ya. Namun bisa dia hindari pekerjaan itu. Jadi paling tidak dia kurangi pekerjaan itu, karena ini pekerjaan yang tidak hanya satu. Misalnya dia punya pekerjaan lain, misalnya nih anggota BPK itu kan punya ya besar atau anggota BPK ya kan. Nah itu kan punya tingkat resiko yang tinggi nih. Walaupun dia punya pekerjaan lain, tapi dia menggeluti di situ juga. Nah jadi itu menjadi penilaian tingkat resiko yang termasuk tinggi. Nah itu bisa dikatakan dihindari namanya resikonya, menghindari resiko. Itu yang pertama.
4 tadi. Kemudian ada yang namanya mengendalikan resiko. Nah, mengendalikan resiko ini maksudnya dia bisa mencegah terjadinya kerugian dengan mengendalikannya. Misalnya nih, kamu punya rumah yang terbuat dari kayu misalnya. Kemudian kamu punya di dalam rumah itu kamu punya kompor yang dulu, bukan kompor gas ya, kompor yang dulu yang pakai korek api nyalain, dia pakai sumbu, pakai minyak tanah. Nah, otomatis kan orang yang punya kompor itu kalau misalnya terjadi apa-apa di dalam orang yang punya rumah kayu cepat ya terbakarnya ya kan. Nah, itu bisa dikendalikan loh resiko yang seperti itu. Artinya dia menghindari untuk terjadinya kebakaran, mengendalikan terjadinya kebakaran yang mengakibatkan dari kerugian. Nah, itu yang kedua, mengendalikan risiko. Yang ketiga, menunda risiko. Nah, menunda risiko di sini dia punya cara untuk meminimalkan terjadinya kerugian dengan cara menunda. Misalnya punya mau bikin rumah nih atau mau renovasi rumah nih, saat terjadinya misalnya musim hujan dan rumah itu berada di dekat sungai yang besar, otomatis nih orang yang renovasi rumah kalau misalnya dia naik ke atas pas saat hujan, kemudian licin kan, otomatis kan. Nah, yang membahayakan dirinya sendiri, yang bisa jatuh dan nyebur ke sungai itu sendiri. Nah, itu namanya kita menunda risiko itu. Risiko itu ditunda dulu, jangan dilakukan dulu. Kalau pas saat musim hujan jangan dulu lah renovasi rumah. Nah, sama seperti itu kita. Sama halnya kalau misalnya kamu ini mau pergi pas saat cuaca yang tidak bagus, takutnya terjadi apa-apa di tengah jalan, jadi bisa ditunda dulu risiko itu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ada yang namanya mengalihkan risiko. Nah, mengalihkan risiko di sini salah satunya bisa perusahaan membayar premi sejumlah dana kepada perusahaan asuransi itu. Maksudnya perusahaan asuransi dia bisa mengeluarkan klaim kepada nasabahnya apabila dia bersedia membayarkan premi dengan sekian apabila tingkat resikonya tinggi misalnya. Itu mengalihkan resikonya seperti itu. Dia punya risiko yang tinggi, tapi perusahaan bisa menerima dia sebagai nasabah asuransi apabila dia bersedia membayarkan premi dengan sekian. Nah, itu mengalihkan risikonya dialihkan seolah-olah risiko itu tidak ada, digantikan dengan premi yang besar. Ya, bisa dipahami ya. Nah, jadi itu adalah bagian dari pengelolaan risiko di manajemen risiko. Jadi manajemen risiko itu punya pengelolaan lagi. Namanya manajemen kan kelola kan risikonya, kelola, diidentifikasi, diverifikasi, dianalisis yang terakhir risiko itu. Nah, di sini baru sampai kepada tahapan seleksi risiko itu. Apabila memang risiko itu bisa dihilangkan, tadi ditunda, kemudian dikendalikan. Nah, baru dia sampai kepada tahapan internal perusahaan ini. Tahapan internal perusahaan ini adalah dia melihat dari tingkat keuntungan dan kerugian perusahaan. Jadi dia punya
sendiri tahapan seleksi risiko ini yang mengacu pada pengelolaan risiko di dalam manajemen risiko secara umum. Dia tetap mengacu pada secara umum yang Ibu jelaskan tadi. Ini dia hanya sebagai internal aja dari perusahaan. Di mana Ahmad Rizal ada lagi? Jadi kalau Ibu suruh ulang simpulkan aja lagi. Jadi diterima atau ditolaknya seorang nasabah itu, selain dia melihat dari tahapan secara umum ya, dia perusahaan juga mengacu pada yang tahapan internalnya dia. Ya, jadi tidak hanya mengacu pada tahapan internal aja, dulu dia ke tahapan secara umum dulu dia melihatnya. Ya baru kepunyaannya dia. Ya perusahaan kan punya keunggulan masing-masing.